Selasa, Adiba, anak tertua dari pasangan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dengan Umi Pipik Dian Irawati atau yang akrab disapa Umi Pipik, baru saja berulang tahun yang ke-23. Tepatnya di tanggal 7 Juni lalu, ia bersama keluarga merayakan hari lahirnya di sebuah hotel mewah santap makan bersama. Tampak Abizar juga hadir, termasuk sang ibu Umi Pipik. Namun, di tengah perayaan ulang tahun Adiba, tampak ada sosok yang mengejutkan dan menjadi sorotan publik. Ya, punggawa muda Tim Nasional Sepak Bola Indonesia, Egy Maulana Fikri, hadir di perayaan ulang tahun Adiba. Sontak, kedatangan Egy menuai pertanyaan publik. Salah satunya, banyak yang mengira bahwa Egy dirumorkan jadi salah satu kandidat menantu Umi Pipik. Kini di mata Umi Pipik, Adiba sudah tumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan mandiri. Melihat hal tersebut, sontak meskipun tak pernah diungkapkan, tapi terlintas juga di benak Umi Pipik terkait kapan anaknya akan menikah. Rupanya, jauh di dalam lubuk hati Umi Pipik ada sebuah keinginan yang belum pernah terucap, khususnya ke hadapan awak media. Saat dijumpai, Umi Pipik pun akhirnya angkat bicara terkait keinginan tersebut. Masih teringat, Umi Pipik pernah mengatakan punya keinginan melihat Adiba dan Abizar menikah muda. Benarkah ini pertanda Adiba akan segera menikah dalam waktu dekat? Mereka hanya nanya-nanya kalau misalkan harusnya menikah tuh di umur berapa gitu. Terus nanya Umi dulu nikah sama Abi tuh umur berapa, hanya itu aja. Tapi saya saranin ya kalau menikah lebih di usia muda untuk menghindarkan maksiat ya lebih bagus gitu. Bukan hanya materi, mungkin kalau materi mampu, tetapi kamu mampukah menjadi imam buat istrimu nanti? Buat memuliakan istrimu, menuntun istrimu urusan akhirat, ya bukan hanya menafkahi dunia materi saya, tapi nafkahi akhirat bisa nggak hanya itu, lebih kepada dikuatin mentalnya, mempersiapkan dia sebagai kelak jadi suami. Yang perempuan Adiba saya kuatkan sebagai kamu siap nggak kelak jadi istri, yang ketika kamu misalkan kamu bisnis woman di luar, tiba-tiba kamu nikah, suami kamu minta kamu di rumah aja, nggak usah kerja, siap nggak untuk itu, siap nggak mau dibimbing, siap nggak mau dirubah gitu. Itu yang harus, bekal itu yang saya tekankan gitu. Kabar bahagia datang dari aktris tanah air, yakni Adina Wirasti. Wanita berusia 36 tahun itu kemarin resmi menjadi seorang istri. Ya, Adina menikah dengan aktor sekaligus seorang penulis asal Australia, yakni Michael Ward. Resmi menjadi suami dan istri pada tanggal 9 Juni 2023. Momen pernikahan mereka diunggah di akun media sosial masing-masing. Menggunakan busana serba putih dengan nuansa khas Jawa. Namun sayang, hingga saat ini belum diketahui lokasi keduanya menyelenggarakan pernikahan. Tampak beberapa rekan artis juga hadir menjadi bridesmaid pernikahannya. Berikut potret pernikahan Adina Wirasti dengan Michael Ward yang tak terendus awak media. Masih bergaung begitu nyata, seantero Indonesia bahkan di mata dunia, sosok Putri Aryani, peserta America's Got Talent yang mendapatkan Golden Buzzer dengan suara indahnya. Ya, masih teringat lantunan nada yang dialunkan oleh Putri sukses menggetarkan panggung AGT beberapa waktu lalu. Tapi di balik penampilannya yang luar biasa mentereng, ada kedua orang tua Putri yakni Ismawan Kurnianto dan Reni Alfianti. Ya,
Kedua orang tua putri sejak usia dini sudah menyadari talenta yang dimiliki sang putri. Alhasil, sebagai orang tua, dukungan penuh pun diberikan demi menunjang bakatnya yang luar biasa. Mulai dari membuatkan studio mini di kediamannya, lalu difasilitasi belajar ragam alat musik, hingga mendampingi putri mengikuti audisi di Los Angeles, Amerika Serikat. Kabarnya, bahkan sang ayah rela meninggalkan karirnya hanya demi sang anak. Lalu seperti apa potret putri yang kini mulai menapaki jenjang karir jauh lebih tinggi? نتواصل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دوام الجابة. Sosial gitu, dan setiap kali aku ngeliat dia di media sosial aku selalu merasa Masya Allah, aku tuh kepengen banget anak ini bener-bener, karena talenta yang Allah berikan kepada dia itu Masya Allah loh, itu luar biasa sekali. Jadi aku kepengen anak ini gak cuma besar di sosial media gitu, aku kepengen anak ini betul-betul bisa menunjukkan bakatnya dan dirinya di lingkup yang lebih luas. Dan ternyata saya membuktikan bahwa dengan keterbatasan apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berjuang dengan keras dan tetap yakin dengan kemampuan sendiri, akan terjadi apa yang terbaik dari yang kita inginkan. Masih teringat, Baim Wong pada hari Rabu 7 Juni 2023 lalu hendak pergi menunaikan ibadah haji. Namun tiba-tiba ketika dirinya sudah di pesawat, Baim yang sudah siap dengan sederet perlengkapan kopernya malah turun dan kembali pulang ke rumah. Tidak hanya itu, sederet tanda tanya pun dan ragam spekulasi lantas bertebaran mengiringi Baim yang diduga batal berangkat haji. Akhirnya, setelah banyak kabar simpang siur, Baim pun mulai mau angkat bicara. Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa Paula Verhoeven tiba-tiba jatuh sakit. Namun kini kabarnya terungkap bahwa Paula Verhoeven alami keguguran. Lalu seperti apa klarifikasi Baim Wong terkait kabar tentang dirinya yang batal berangkat menunaikan ibadah haji? Pasti sedih lah. Oleh papa saya juga kan pasti, saya waktu itu konfirmasi ke papa saya juga. Yang pertama karena dia yang paling senang saya berangkat. Tapi pas dia bilang nggak apa-apa, akhirnya saya sudah nggak apa-apa.
Enggak lah, emang udah saatnya aja, maksudnya belum saatnya sih belum. Kalau misalkan udah saatnya udah. Tapi saya juga nggak tahu kok akan seperti ini beneran deh. Travel nanti saya akan konfirmasi berdua sama mereka, takutnya salah pengertian. Ada juga masalah kesehatan juga sih sama, makanya nih datang sini. Belum tahu karena bisa berangkat lagi. Oh, Iya, bisa berangkat lagi. di tahun yang sama atau Di seperti tahun yang apa? sama atau gimana? Tahun yang sama. Sebenarnya tahun depan juga udah ada undangan, cuman tahun ini saya kalau emang ya kalau balik lagi ya. Kalau kita kemarin gembor-gembor untuk semua itu panggilan ya. Kalau Iya, misalkan kita berangkat haji ya terbukti semuanya. Kalau emang belum saatnya belum, mungkin tahun depan kalau ada umur panjang ya. Tapi kalaupun sekarang berangkat ya sekarang. Saya masih nunggu untuk misalkan paspor Saskia itu maksimal itu berangkat tanggal berapa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.